Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi beserta dengan contoh dan cara pengerjaannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Evelyn Valeri Rianto yang akan menemani selama berjalannya video kali ini. Pada video kali ini, saya akan lebih fokus membahas tiga hal, yaitu jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Namun, sebelum saya masuk lebih dalam, teman-teman harus tahu terlebih dahulu dasar dari penjurnalan akuntansi ini. Karena ini akan menjadi acuan dasar dalam membuat laporan-laporan nantinya. Rumusnya adalah H sama dengan kewajiban, yang dimana H ini adalah aset yang kita peroleh atau kita dapatkan, contohnya seperti kas, perlengkapan, peralatan, piutang, bank, dan lain-lain. Nah, untuk kewajiban ini dibagi menjadi dua kewajiban, terhadap pihak lain atau yang biasa disebut liabilitas dan terhadap pemilik atau yang disebut dengan ekuitas. Contohnya liabilitas ada seperti hutang dan pendapatan diterima di muka. Jika kita berhutang, berarti kita punya kewajiban terhadap orang lain. Dan jika kita mendapatkan pendapatan di muka, berarti kita punya tanggungan jasa kepada orang lain yang belum diselesaikan. Yang artinya kita punya kewajiban yang harus kita lakukan ke depannya. Sedangkan contoh dari ekuitas ada modal dan laba ditahan. Berkurang atau bertambahnya laba ditahan dipengaruhi oleh pendapatan, beban, prive, dan dividen. Nah, pendapatan itu menambah laba ditahan, sedangkan beban, dividen, dan prive mengurangi laba ditahan. Untuk pendapatan itu dapat diakui jika pekerjaan sudah dikerjakan dan beban diakui jika sudah digunakan. Nah, untuk yang di bawah sini, ini berguna untuk membuat jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan laporan-laporan lainnya. Nah, maksudnya apa sih? Nah, jadi aset atau H ini bertambah di debit dan berkurang di kredit. Sedangkan kewajiban itu kebalikannya, berkurang di debit dan bertambah di kredit. Nah, cara kita mengetahui ini bertambah atau berkurang itu bisa kita lihat dari persamaan dasar akuntansi. Jadi, membuat laporan itu terdapat tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dan persamaan dasar akuntansi ini itu merupakan sebuah logika berpikir dalam akuntansi. Jadi, basicnya gitu. Nah, jadi ketika kita sudah memahami persamaan dasar akuntansi ini, kita bisa langsung tahu mana akun yang bertambah dan mana yang berkurang. Dan kita bisa langsung mengelompokkannya di kredit ataupun debit. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, saya akan menjelaskan secara singkat agar teman-teman punya gambarannya nih. Jadi, jurnal umum ini untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan dalam perusahaan dalam periode tertentu. Hal ini tuh dilakukan untuk mempermudah pengelolaan keuangan internal dan eksternal suatu perusahaan. Ini tuh contoh dari jurnal umum. Nah, selanjutnya untuk buku besar, secara sederhananya buku besar ini tuh pengelompokan berdasarkan akun-akun. Jadi dipindahkan dari jurnal umum tadi dan dikelompokkan di buku besar. Nah, di buku besar ini juga ada informasi saldo-saldo yang akan membantu dalam proses pengerjaan neraca saldo nantinya. Ini contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya neraca saldo sendiri ini adalah laporan keuangan sistematis yang berisikan saldo akhir dari setiap akun-akun transaksi yang di buku besar tadi. Jadi, dari buku besar itu dipindahkan dan dijadikan satu di neraca saldo. Nah, neraca saldo ini juga berfungsi untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan. Selain itu, juga digunakan sebagai patokan agar suatu perusahaan tidak melakukan kesalahan saat melakukan posting. Nah, jika neraca saldo itu nggak seimbang atau tidak balance, itu bisa menandakan bahwa adanya kesalahan pada suatu pencatatan jurnal seperti adanya kesalahan menghitung saldo akun atau penampalannya yang salah. Contohnya seperti ini. Nah, itu dia untuk penjelasan awal. Semoga teman-teman lebih paham dan sekarang kita akan masuk ke dalam proses pembuatan Excel-nya. Pertama, kita ada COA atau COA yang artinya Chart of Accounts. Ini berguna untuk pengelompokan akun-akun. Contohnya, satu biasanya melambangkan aset, dua melambangkan liabilitas, tiga melambangkan ekuitas, dan seterusnya. Biasanya angka COA ini bergantung pada masing-masing perusahaan.
Nah, sekarang di sini kita butuh untuk menggabungkan kedua kolom ini. Tapi jika kita nulisnya manual seperti ini, itu akan memakan waktu yang lebih lama. Maka dari itu ada rumus yang bernama concatenate. Nah, cara penggunaannya yaitu kita tulis sama dengan concatenate, buka kurung, kita klik teks pertamanya yaitu bagian cowoknya, titik koma. Titik koma atau koma ini tergantung pada laptop kalian. Sedangkan laptop saya menggunakan titik koma. Terus karena saya ingin memberikan spasi, maka kita klik petik spasi petik, terus titik koma lagi, terus kita klik bagian keterangan, dan kita tutup kurung, kita enter. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Dan kita bisa klik di sebelah kanan bawah ini agar dia bisa langsung memenuhi satu tabelnya. Nah, jika coanya sudah jadi, kita lanjut ke jurnal umum. Pertama, kita bikin sheet baru. Kita rename menjadi jurnal umum. Selanjutnya, kita buat tabelnya. Dalam tabel itu dibutuhkan nomor, ini opsional, tanggal, akun debit, akun kredit, saldo debit, saldo kredit, keterangan, dan akun. Akun di belakang ini nantinya akan membantu dalam proses pembuatan buku besar menggunakan pivot. Sedangkan keterangan di sini itu membantu kita untuk proses pengecekan. Nah, kalau tabelnya sudah jadi, kita rapikan dulu, kita sesuaikan dengan ukuran yang kita mau. Terus kita tambahkan border agar lebih rapi. Untuk align-nya kita bisa tengahkan juga. Nah, selanjutnya kita tambahkan list di bagian akun debit dan akun kredit. Kenapa kita tambahkan list ini? Ini tuh untuk mempermudah kita dalam penamaan akun karena di sini nantinya teman-teman cuma tinggal milih dari list yang sudah dibuat. Nah, caranya pertama kita select dulu kolom yang ingin kita munculkan listnya. Terus kita ke bagian data. Kita klik data validation. Di bagian allow kita ganti dengan list. Dan untuk source-nya, kita klik di bagian sheet COA tadi. Dan kita select di kolom yang sudah kita buat. Terus kita oke. Nanti dia akan langsung muncul seperti ini dan ini bisa langsung kita gunakan. Nah, nanti teman-teman bisa langsung tinggal milih akun apa yang teman-teman mau gunakan. Contohnya seperti ini. Pertama mungkin kita mau kas. Nah, kedua mungkin di akun kredit bisa kita tulis perlengkapan. Nah, untuk bagian akun sini, itu kita mau memunculkan yang sudah kita tulis di akun debit atau kredit. Namun, kita bisa menggunakan rumus Excel if untuk mempermudah dan mempercepat. Caranya sama dengan if, buka kurung, untuk logical test-nya, jika 1 sama dengan kas ini, itu sama dengan 0. Jadi jika akun debitnya ini kosong, itu maka value if true-nya apa? Maka print yang akun kredit. Sedangkan value if false-nya adalah print akun kas. Terus kita tutup kurung dan kita enter. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini muncul 0 karena kita belum pilih akun yang mau kita gunakan. Tapi jika kita udah pilih seperti ini, itu nanti akan langsung muncul di sebelah sini.
Nah, selanjutnya untuk mempermudah teman-teman menulis angka pada saldo debit dan saldo kredit, teman-teman bisa memberikan function rupiah. Dengan cara select kedua kolom tersebut, teman-teman ke home, lalu klik yang ini, dan teman-teman pilih yang rupiah. Nah, nanti jika kita ketik di sini, akan otomatis muncul tulisan rupiah dan 0,00 di belakang. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di sini saya ada laporan keuangan dari PT Sinar Terang. Jangan lupa untuk membuat judulnya. Pertama, kita tulis di sini PT Sinar Terang. Lalu di bawahnya kita tulis apa yang kita buat, yaitu jurnal umum dan kita tulis periodenya. Nah, kita lihat di soal nomor 1, di sini menggunakan periode September 2025. Jadi kita tulis di sini periode September 2025. Terus kalau udah kita align center dan lanjut kita kasih nomor biar cepat langsung ditarik aja. Lanjut kita masuk ke soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 ini ada surat pernyataan penyetoran modal. Di sini ada keterangannya, setoran modal awal perusahaan yang bentuk setorannya itu lewat transfer bank. Dan ini dilaksanakan pada tanggal 1 September 2025. Jadi kita tulis dulu tanggalnya 1 September 2025. Untuk akun debitnya apa? Dan di sini karena kita mendapat setoran modal lewat bank, jadi karena bank adalah hak yang dimana hak bertambah masuk ke debit. Jadi kita tulis bank sebesar 60 juta. Terus untuk akun kreditnya apa? Di sini kita mendapatkan setoran modal yang dimana modal jika bertambah itu adalah masuk di kredit. Jadi di sini modal saham-saham biasa, saldo kredit sebesar 60 juta. Untuk keterangannya kita bisa tulis modal awal. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada surat jalan pengiriman barang yang dimana PT Sinar Terang ini adalah pengirim dan yang menerima adalah CV Cahaya Indah. Yang berarti ini adalah piutang karena CV Cahaya Indah belum melakukan pembayaran. Di sini tagihan totalnya sebesar 10 juta. Jadi kita masukin ini tanggal 5 September 2025 dan untuk akun debitnya adalah piutang karena piutang bertambah masuk di debit. Piutang usaha sebesar 10 juta. Lanjut, untuk akun kreditnya apa? Nah, akun kreditnya adalah pendapatan. Pendapatan jasa sebesar 10 juta. Dan di sini kita tulis piutang. Nah, lanjut kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah kwitansi dari pembayaran yang tadi di nomor 2, yaitu pembayaran untuk tanggal 5 September tadi. Ini dibayar pada tanggal 7 September.
Berarti jika pembeli sudah melunasi hutangnya, berarti piutang kita berkurang. Artinya jika berkurang, piutang berkurang di kredit. Dan untuk akun debitnya, di sini kita mendapatkan tambahan bank. Karena CV Cahaya Indah melakukan transfer ke Bank PT Sinar Terang sebesar 10 juta. Nah, lanjut kita ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 di sini ada slip penarikan. Jenis penarikannya adalah tunai. Jadi di sini PT Sinar Terang ini menarik tunai sebesar 12 juta. Kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 10 September 2025. Dan untuk akun debitnya apa? Karena di sini dia menarik tunai, berarti tunainya bertambah. Jadi kasnya bertambah dan dia menarik dari bank PT Sinar Terang, berarti banknya berkurang. Kita tulis di sini sebesar 12 juta. Nah, lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 di sini ada invoice yang ditujukan kepada PT Sinar Terang karena PT Sinar Terang membeli meja, kursi, dan tisu. Nah, di sini ini invoice, jadi PT Sinar Terang ini belum bayar, jadi ini termasuk hutang. Pertama, kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 11 September 2025. Nah, PT Sinar Terang ini membeli meja, kursi, dan tisu yang dimana meja kursi adalah peralatan dan tisu adalah perlengkapan. Kenapa? Karena tisu bisa habis, sedangkan meja kursi tidak bisa habis. Jadi kita tulis di sini ada perlengkapan sebesar perlengkapannya di sini ada cuma tisu sebesar 500.000 total. Kita tulis di sini 500.000. Terus selanjutnya ada peralatan. Peralatannya di sini sebesar 5 juta ditambah 3 juta jadi 8 juta. Nah, selanjutnya ada hutang. Hutang ini termasuk kewajiban yang harus kita bayar. Maka dari itu, hutang bertambah masuk di kredit. Hutang usaha sebesar total 8.500.000. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini ada kwitansi dari pembayaran soal nomor 5. Jadi di sini PT Sinar Terang ini melunasi hutangnya. Pertama kita tulis lagi tanggalnya, tanggal 12 September 2025. Dan dia melunasi hutangnya melalui transfer bank. Berarti artinya utangnya berkurang, jadi karena utang berkurang, dia masuk di debit. Utangnya berkurang sebesar 8.500.000. Nah, untuk akun kreditnya apa? Akun kreditnya adalah bank. Kenapa? Karena banknya berkurang, karena dia transfer, jadi banknya berkurang. Dan kalau bank berkurang itu berkurang di kredit. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7 di sini ada kwitansi pembayaran dari Siti untuk pembayaran jasa perbaikan lampu.
Berarti artinya ini adalah pendapatan jasa yang dimana ini ditransfer melalui bank. Berarti kita tulis dulu pertama tanggalnya. Lalu untuk akunnya, karena banknya bertambah, berarti akun debitnya adalah bank, dan untuk akun kreditnya adalah pendapatan jasa. Karena pendapatan jasa masuk laba ditahan, dan laba ditahan bagian dari kewajiban yang dimana kewajiban bertambah di kredit. Sebesar 500.000. Kita tulis keterangannya, pendapatan jasa. Kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ada kwitansi pembayaran juga, pengirimnya dari Bambang yang ditransfer melalui bank. Ini tuh keterangannya uang muka untuk jasa perbaikan bulan Desember. Karena ini masih bulan September, bulan 9, dan ini untuk bulan Desember berarti belum dikerjakan. Berarti ini itu adalah uang yang diterima di muka. Jadi pendapatan diterima di muka. Di mana pendapatan diterima di muka ini artinya ini tuh kita masih mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya. Jadi jika kewajiban bertambah, bertambahnya di kredit. Berarti pendapatan jasa diterima di muka masuk di kredit. Oh ya, jangan lupa untuk nulis tanggalnya. 14 September 2025. Dan untuk akun debitnya sama seperti sebelumnya yaitu bank. Karena Bambang mentransfer melalui bank sebesar 2.500.000. Jangan lupa tulis keterangannya. Pendapatan diterima di muka, DPM. Lanjut ke soal nomor 9. Di sini ada kwitansi pembayaran oleh PT Sinar Terang untuk pembayaran sewa bulan Juli hingga Agustus. Yang dimana ini dibayarkan kepada Pak Suprit. Nah, kita tulis dulu pertama tanggalnya 17 September 2025. Karena ini pembayaran sewa, berarti ini adalah beban sewa. Beban sewa mengurangi laba ditahan, dan laba ditahan adalah bagian dari kewajiban yang dimana kewajiban berkurang di debit. Jadi di sini kita tulis beban sewa sebesar 2.700.000. Untuk akun kreditnya ada bank karena di sini PT Sinar Terang menggunakan uangnya di bank untuk membayar sewa bulan Juli hingga Agustus sebesar 2.700.000. Kita tulis di sini pembayaran sewa. Soal nomor 10, di sini pada tanggal 20 September 2025, ada kwitansi pembayaran untuk pembayaran sewa bulan Oktober. Dan di mana sekarang ini masih bulan September, berarti sewa bulan Oktober ini termasuk sewa dibayar di muka. Dan sewa dibayar di muka ini termasuk hak karena kita masih mempunyai hak untuk menggunakan tempat tersebut. Dan hak bertambah di debit sebesar 1.500.000. Nah, selanjutnya untuk akun kreditnya sama seperti sebelumnya, yaitu bank karena PT Sinar Terang menggunakan bank untuk pembayarannya. Sebesar 1.500.000. Kita tulis di sini sewa DPM, dibayar di muka. Lanjut ke soal nomor 11. Di sini ada transfer dari PT Sinar Terang kepada Budiman, yang dimana di sini ada keterangannya pembagian dividen. Berarti ini termasuk dividen. Pertama kita tulis
tanggalnya dulu, 30 September 2025. Untuk akun debitnya adalah dividen. Kenapa? Karena dividen ini mengurangi laba ditahan dan laba ditahan berkurang masuk ke debit. Jadi di sini kita cari dividen. Lalu untuk akun kreditnya adalah bank. Sama seperti sebelumnya, karena PT Sinar Terang mentransfer lewat bank. Sebesar 1 juta rupiah. Nah, untuk keterangannya, dividen. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, bisa kita rapikan. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, kita bisa menghitung totalnya agar kita tahu ini balance atau tidak. Agar kita tahu apakah kita melakukan kesalahan dalam catatan ini atau tidak. Caranya, kita bisa langsung menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan sum, buka kurung, kita select kolomnya, tutup kurung, dan kita enter. Dan bisa langsung kita tarik ke sebelahnya. Dan ya, ini balance sama-sama 117.200.000. Kita bisa lanjut membuat buku besar. Kita rename dulu buku besar. Nah, karena buku besar ini adalah pengelompokan dari akun-akun yang ada di jurnal umum tadi, dan cara gampangnya kita bisa menggunakan pivot. Pertama, kita ke insert, pivot table, from table range. Nah, untuk tabel range-nya kita bisa ke jurnal umum dan kita select tabel yang sudah kita buat tadi. Terus kita okein. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita centang yang tanggal, saldo debit, saldo kredit, keterangan, dan akun. Nah, untuk bagian akun yang di rows ini kita pindahkan ke filter. Yang dimana nanti gunanya dia bisa membuat seperti ini yang kita bisa langsung pilih kita mau membuat yang mana seperti kas, bank, piutang, dan lain-lain. Contohnya ini, kas. Nah, nanti dia akan langsung muncul seperti ini. Cuma karena ini desainnya agak kurang dapat dipahami, kita bisa ganti desainnya di sini. Kita klik desain, kita ke subtotal, do not show subtotals. Untuk grand totalnya kita ganti jadi on for rows and columns. Untuk report layoutnya kita ganti yang tabular. Nah, setelah desainnya kita ganti tadi, ini udah kelihatan lebih rapi. Mungkin kita bisa lihat di bagian akun yang bank. Nah, ini lebih rapi. Selanjutnya, kita ke pivot table analyze. Kita butuh bantuan untuk membuat neraca saldo, di mana di sini nantinya kita membutuhkan sum dari saldo debit dan kredit. Caranya, kita kembali ke pivot table, kita masuk ke pivot table analyze, kita pilih yang field, items, and sets. Kita klik yang calculated field. Untuk namanya, kita bisa beri saldo debit, biar tidak sama seperti yang sebelumnya. Untuk formulanya, kita bisa tulis sama dengan if, buka kurung, saldo debit lebih besar dari saldo kredit, maka saldo debit dikurangin saldo kredit. Jika tidak, print 0 atau false. Udah, kita tutup kurung dan kita oke. Nah, nanti akan langsung muncul seperti ini. Lanjut, kita tambahkan yang untuk saldo kredit. Setaranya sama, kita ke pivot table analyze, fields, item, and sets, calculated field, kita tulis namanya saldo kredit.
Untuk formulanya sama dengan if, namun dibalik sama dengan if, jika saldo debit lebih kecil dari saldo kredit, maka saldo kredit dikurangi saldo debit. Jika tidak, print 0. Kita tutup kurung. Lalu kita oke. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kalian tidak butuh untuk melihat bagian sini. Kalian cuma butuh melihat yang ini. Ini nantinya akan kita gunakan di neraca saldo. Nah, selanjutnya kita bisa bikin semua akun-akun. Yang pertama kas, kita okein. Terus ini bisa kita kopas. Copy, paste, kita ganti ke akun kedua yaitu bank. Dan kita bikin semua seperti ini. Nah, sekarang kalau kita udah munculkan semua, sekarang mungkin kita mau cek terlebih dahulu. Yang pertama ada kas di sini pada tanggal 10 bulan 9. Di sini tanggal 10 September ada penarikan tunai sebesar 12 juta. Bisa kita cek di sini di jurnal umum. Pada tanggal 10 ada penarikan tunai sebesar 12 juta. Benar. Dan selanjutnya kita ke akun bank. Di sini ada modal awal sebesar 6 juta di debit. Kita ke jurnal umum dan benar di sini ada akun bank sebesar 60 juta. Di sini untuk banknya ada pada tanggal 1, tanggal 7, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 13, 14, 17, 20, dan 30. Dan semuanya sudah ada di sini. Dan sama seperti yang bawahnya, semuanya sudah sesuai dengan yang ada di jurnal umum. Selanjutnya, kita lanjut ke yang terakhir yaitu neraca saldo. Nah, cara membuat neraca saldo, pertama kita duplicate sheet yang buku besar ini. Caranya kita klik kanan di sheet yang buku besar ini, kita klik yang move or copy, kita klik create of copy-nya, dicentang, terus kita langsung okein. Nah, nanti akan muncul langsung buku besar yang kedua. Bisa langsung kita rename menjadi neraca saldo. Nah, untuk neraca saldo mungkin kita bisa hapus dulu dan kita sisakan satu akun. Nah, setelah kita hapus, kita lanjut kembali ke pivot table-nya. Nah, perbedaannya buku besar dan neraca saldo di pivot table-nya yaitu kalau di neraca saldo ini akunnya kita balikin lagi ke yang rows. Nah, nanti akan langsung muncul seperti ini. Nah, untuk neraca saldo kita tidak membutuhkan keterangan saldo debit dan kredit. Di sini saldo yang dibutuhkan adalah saldo yang tadi di buku besar yang sudah kita buat itu. Jadi untuk saldo debit dan kredit yang ada di jurnal umum itu tidak dibutuhkan di neraca saldo. Dan kita juga tidak membutuhkan tanggal di sini karena jika ada tanggal, maka satu akun akan muncul berulang kali. Contohnya seperti pada tanggal 1 ini ada akun bank dan pada tanggal 7 ada akun bank, tanggal 10 masih ada, dan seterusnya. Nah, dari itu untuk tanggal kita hapus juga dan hasilnya akan seperti ini. Dan untuk grand total memang akan muncul angka 0 dan kita bisa sum sendiri. Sama dengan sum, buka kurung, kita select kolomnya, kita tutup kurung dan kita enter. Lalu kita bisa tarik ke sebelah kanan. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk saldo debit yang ada di sini itu munculnya dari mana? Kita bisa cek di buku besar ini. Angka yang muncul di neraca saldo itu asalnya adalah dari yang sum of saldo debit atau sum of yang saldo kredit yang tadi kita buat. Nah, sedangkan untuk yang kas,
Karena dia terakhirnya di sini di saldo debit, berarti dia masuk di saldo debit akun kas. Mungkin bisa kita cek untuk yang akun bank. Di sini sama, dia masuknya di terakhirnya di saldo debit, maka dari itu dia juga di neraca saldo munculnya di debit. Sedangkan mungkin kita bisa cek untuk yang pendapatan jasa diterima di muka. Nah, untuk yang pendapatan jasa diterima di muka ini, dia saldo akhirnya ada di kredit. Sama seperti yang modal saham-saham biasa, saldo akhirnya ada di kredit. Maka dari itu yang di neraca saldo, dia masuknya juga di kredit. Nah, itu dia untuk proses cara-cara membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Semoga teman-teman lebih paham, dan sekian dari saya. Terima kasih.